Di sisi lain di lantai 2 aula utama, terlihat seorang gadis bergaun putih dengan rok mengembang sebatas lutut dan rambut digelung berhiaskan pernak-pernik bunga tersemat di rambutnya. Dia tidak sendirian di sana, akan tetapi ditemani oleh lelaki tampan berjas hitam dan gadis cantik lainnya yang terus menggelayut di lengan pria itu. "Ray, kenapa gue kagak boleh ke bawah? Gue juga kan mau ucapin selamat sama Anissa," tanya Rika. Pasalnya dari sejak datang ke gedung ini sampai saat ini, dia seakan sengaja diisolasi dari perkumpulan orang lain, dan alhasil sekarang dia terkurung di salah satu ruangan lantai 2. Raihan menepuk sebelah bahu gadis yang terduduk di sebelah kanannya itu. "Lo kagak lihat antriannya panjang banget gitu? Gue sih ogah ngantri gitu. Kalau mau ucapin selamat kan gampang, Ma. Nanti habis acara aja kita bisa ketemu si pengantin." Hembusan napas pelan Rika menatap sayu ke bawah, di mana terlihat Anissa dan Egy tampak sibuk melayani para tamu yang terus tiada hentinya mengucapkan selamat. "Kasian banget Umi, pasti kecapean tuh," gumamnya pelan. Lalu pandangan dia tak sengaja melihat ke sekumpulan para tamu. Kedua mata dia melebar terkejut saat melihat pasangan suami istri yang tak asing di mata. "Kak Frans, Paman, Bibi." Rika mengucek kedua mata untuk memastikan penglihatannya tidak salah dan hendak melihat lagi untuk memastikan. Namun, "Kak Ray, Sila pengen makan dessert di sana. Ayo dong temani Sila." Rajukan manja Asila mengalihkan perhatian Rika sehingga kehilangan jejak keluarga tadi. Kemana mereka? Apa aku hanya salah lihat saja? Batin Rika melirikan mata ke sekumpulan para tamu di sana, namun tak menemukan lagi orang yang dicari. Mungkin benar, hanya salah lihat. Lagian mana mungkin kan Paman, Bibi, dan Kak Frans mengenal keluarga besar Saputra. Mereka bertiga kan hanya keluarga biasa. "Kakak, ayo dong." "Ih, Kak Ray, ayo anterin Sila." Rajukan Asila lagi menggoyang-goyangkan lengan yang sedari tadi digait itu. "Duh Lala, kalau kita ke sana, siapa yang akan nemenin si Mak di mari? Kamu kan tahu kalau dia kagak boleh ke bawah," bisik Rehan. Bibir Asila memanyun sebal membeliakan mata. "Kak Ray jahat. Dia sengaja mengeluarkan jurus andalannya yaitu mewek alias nangis kejer." "Anjrit, malah nangis," gumam Rehan pelan menggaruk sisi kepala yang tak gatal. Kok lo bikin Lala nangis sih, Ci?" teguran Rika sembari beranjak berpindah duduk ke samping gadis yang sedang menangis jadi-jadian itu. "Lah kok gue yang disalahin sih?" Kilah Rehan tak merasa punya salah. "Ya terus gue harus nyalahin pilar yang tak bernyawa gitu? Kan hanya ada lo sama gue di mari." Sewot Rika kemudian merangkul gadis yang sesenggukan menangis itu. Cup, jangan nangis lagi lah. Nanti make upmu luntur loh. Bisa hilang dong kecantikan bidadari kita ini." Mana ada bidadari cengeng kayak dia." Dedek Rehan malah membuat gadis cantik itu semakin tersinggung perasaannya, dan alhasil menangis kejer lagi. "Kak Rehan jahat." "Aduh, dasar banci kagak tahu situasi tuh mulut," sebal Rika dan mencubit cukup keras lengan lelaki tersebut. "Au, sakit Mak." Pekik Rehan memegang tangan Rika yang masih tercapit mencubitnya. "Banci banget, gitu aja sakit." Dedek Rika sembari melepaskan cubitan dan kembali beralih memberi usapan di bahu Asila yang masih sesenggukan. Oke, kita ke sana." Akhirnya Rehan mengalah juga. Yang sontak raut wajah Asila berubah ceria dan berhambur menggait lengan si Rehan lagi. "Yeay, nggak boleh ditarik lagi loh Kak." Dan Rika yang melihat pemandangan itu hanya bisa terlongo menatap heran. Jadi tadi dia pura-pura nangis. "Mak, gue antarin dulu Lala ke bawah. Katanya mau makan dessert. Dan lo, sebelum gue balik lagi, lo di mari aja kagak boleh kemana-mana. Ngerti kan?" kata Rehan sembari bangkit berdiri bersama Asila yang masih bergelayut di lengannya. Alis Rika berkerut hendak membuka mulut untuk memprotes. Kok gue hanya, "Yuk lah, ayo, dadah Kak Rika, kita pergi dulu."
Dengan sengaja Rehan menghindar dan langsung berbalik pergi bersama Asila, meninggalkan gadis itu yang terbengong menatap kepergiannya. Gue ditinggal. Celetuk lemah Rika diakhiri hembusan napas panjang. Kemudian beralih menatap ke arah aula lantai bawah yang masih ramai oleh para tamu, membuat dia yang ditinggal di ruangan hening dan tenang itu merasakan kesepian. Kok serasa gue lagi diasingkan? Gumamnya pelan seiring memejamkan mata dan menyenderkan punggung ke senderan sofa. Kembali ke Anissa berada. Di tempat luas itu masih berlangsungnya pesta yang meriah. Para tamu dari kalangan atas, rekan bisnis sampai para artis terkenal terus berdatangan untuk menikmati pesta dan mengucapkan selamat pada kedua sejoli yang tersenyum bahagia di atas panggung pelaminan. Para tamu terus mengantri berjejer di bawah panggung pelaminan hanya untuk bersalaman dan mengucapkan selamat pada kedua pengantin itu. Egi, bisakah kita ke belakang sebentar? Keluh Anissa mencengkeram lengan lelaki yang sebagai suaminya itu. Egi yang tengah berbicara dengan salah satu rekan bisnisnya, dia menghentikan obrolan dengan sopan, barulah menoleh ke sang istri. Kau sudah bosan di sini sayang? Aku ingin ke tempat yang tenang dulu. Anissa memasang senyuman penuh isyarat, membuat jemari Egi gatal untuk mengusap pipi gembil itu dengan lembut. Sekarang kita keluar dari sini. Dia menggenggam jemari Anissa. Tapi, tak apakah ditinggal? Lihatlah mereka, masih berdiri berjejer loh. Anissa melirikkan mata pada para tamu yang menatap ke arahnya. Biarkan saja mereka menunggu. Kita yang punya pesta bukan mereka. Jawab Egi tak acuh, dan menekan salah satu tombol di jam tangan yang melekat di pergelangan tangannya. Lalu dia mendekatkan bibir ke arloji tersebut. Lex, amankan jalan untukku dan Anissa. Kita mau keluar dari aula. Perintah Egi berbicara satu arah. Dan tidak butuh waktu lama, Alex datang melangkah mendekati mereka berdua. Diikuti para bodyguard di belakangnya sedang membelah jalanan di antara para wartawan. Ikuti saya, kata Alex dengan gerakan tangan menunjuk ke arah jalan yang sudah diamankan oleh para bodyguard. Egi menatap penampilan Anissa dari atas sampai bawah. Mau ku gendong sayang, tawarnya. Yang segera Anissa menggelengkan kepala cepat. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Lex, kau awasi di belakangku. Perintah Egi sembari menggenggam jemari tangan dan merangkul pinggang Anissa untuk menuntun langkah kakinya. Egi, Aku bisa genggam tanganku yang erat sayang. Akan sulit kau melangkah dengan gaun seperti ini, bisik Egi di telinga. Anissa menoleh menengadah sejenak dan menurut memegang tangan si Egi dengan sangat erat. Hingga keduanya berjalan beriringan di atas red carpet, diiringi oleh Alex dan para bodyguard yang mengamankan para wartawan yang terus mengkerubungi mengambil gambar kedua mempelai itu. Kini Anissa dan Egi telah keluar dari aula tempat resepsi diadakan, dan keduanya tengah berjalan di sekitar koridor panjang. Ruang istirahat kalian ada di ruangan ketiga, tapi jika kalian ingin ikut berkumpul keluarga, mereka ada di ruangan kelima. Kebetulan juga mereka sedang menikmati jamuan bersama, tutur Alex yang masih berjalan beriringan mengawal kedua mempelai. Egi masih setia merangkul pinggang sang istri. Kita akan istirahat saja. Kau antarkan makanan ke ruangan. Sontak Anissa menoleh. Tapi aku ingin. Kau bilang lelah kan sayang? Jadi sebaiknya kau istirahat. Serobot Egi seiring rangkulan di pinggang Anissa semakin mengerat. Baiklah. Pasrah Anissa mengalah. Ya, kalau begitu nikmati waktu istirahat kalian. Saya akan mengurus yang lain. Alex berpamitan dan berbalik pergi membiarkan kedua pengantin itu dikawal oleh para bodyguard saja. Kakak ipar kedua, teriakan seseorang dari arah lorong lain menghentikan langkah kaki mereka berdua. Anissa menoleh ke arah suara di mana di sana terlihat Asila dan Rehan sedang berjalan ke arahnya. Asila, gadis cantik itu berhambur memeluk Anissa dengan senyuman ceria. Selamat atas pernikahannya kakak ipar. Duh, kakak cantik banget deh. Anissa membalas memeluk dan ikut tersenyum. Makasih Sila. Rehan juga tak diam saja. Dia ikut memberi ucapan pada mempelai lelaki dan terlibat obrolan ringan. Oh ya Rehan, panggilan Anissa yang teringat seseorang di kepalanya.
Seketika obrolan dua lelaki itu terhenti dan menoleh. Iya, ada apa Nis? Rehan menyahuti. Kamu ngejemput Rika tidak? Oh, si Ima ya? Rehan dibuat salah tingkah menggaruk bagian kepala yang tak gatal. Kak Rika datang kok, dia ada di lantai atas. Celetuk Asila jujur yang seketika dilempari tatapan peringatan dari Rehan. Lantai atas? Ngapain dia di sana? Kok nggak nemuin aku? Heran Anissa pasalnya dia sendiri tak melihat batang hidungnya si gadis tersebut. Rehan nyengir cengengesan menggaruk pelipis. Terlihat jelas dia sudah salting akibat ketangkap bohong. Itu dia, sayang. Serobot Egi menyelamatkan sahabatnya dari interogasi. Anissa beralih menoleh. Aku capek sekali dan sangat haus. Keluh Egi sengaja beraut muka lelah. Membuat Anissa menghembuskan napas pelan dan mengangguk pelan. Baiklah, kita akan ke ruangan istirahat dulu. Dan Rehan, tolong jagain Rika ya. Dia pasti sangat terbebani di sini karena tidak ada yang dia kenal selain kamu. Segera Rehan membentuk jemarinya huruf O sebagai jawaban oke. Lalu kedua mempelai pengantin itu pun melanjutkan melangkah pergi ke ruangan yang dituju. Kak, ayo ambil dessert, ajak Asila menarik lengan lelaki tersebut. Iya. Pasrah Rehan mengikuti langkah kaki gadis itu yang membawanya ke lorong lain. Si Emma bakal baik-baik saja kan di sana? Batin Rehan mencemaskan gadis yang dia tinggalkan di lantai atas.